Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pesantren Ramadan kita yang berjudul Akhlak dalam Bergaul. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak dalam bergaul. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Seberapapun kayanya seseorang, sehebat apapun kita, tetap saja kita tidak akan bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam mencukupi kebutuhan kita. Contoh, untuk membuat suatu baju saja, kita memerlukan bantuan banyak orang. Kita perlu orang petani kapas, kita perlu orang memintal kapas menjadi benang, kita perlu orang menenun benang menjadi kain, kita perlu orang menjahit kain menjadi baju, kita perlu orang membuat aksesoris baju, dan sebagainya. Artinya kita butuh orang lain. Coba hitung, sudah berapa orang yang kita butuhkan untuk membuat satu baju? Belum lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Begitu penting pergaulan dalam hidup ini, saling menutupi kekurangan dan berbagi kelebihan satu sama lain. Sudah jelas bagi kita bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan Allah dengan sempurna. Sudah pasti ada kekurangannya. Kekurangan akan menjadi sempurna ketika kita mampu menjaga dua hal. Apa itu? Hablum minallah dan wahablum minan nas, artinya menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Pergaulan yang baik dengan sesama manusia adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam ajaran agama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Manusia harus bisa mengatur dan menyeimbangkan keduanya sebaik-baiknya, sebab kemanapun manusia itu melangkah, ia masih memerlukan orang lain. Setiap langkahnya, bahkan ketika ada musibah yang membahayakan baik kesehatan atau kehidupan manusia, seperti yang melanda bangsa kita saat ini, yaitu adanya virus corona atau dikenal dengan COVID-19, yaitu sebuah penyakit menular melalui pernapasan, menyebar melalui tetesan air liur, cairan hidung saat bersin dan batuk. Sehingga Dinas Kesehatan melalui pemerintah menyarankan pada masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi COVID-19. Caranya, cuci tangan yang bersih. Jika bersin, tutup dengan tisu. Pakai masker jika keluar rumah. Dan lakukan aktivitas dalam rumah, seperti belajar bersama, aktivitas lainnya. Jangan berkeliuran sampai waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi, kita memerlukan bantuan dari orang lain, baik dalam kesehatan ataupun dalam kehidupan kita. Betul? Anak-anakku sekalian, pengertian pergaulan adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungannya. Setiap manusia memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khas. Dalam bergaul sesama manusia, pasti akan terjadi banyak perbedaan. Adapun hal-hal yang perlu kita tumbuh kembangkan agar pergaulan kita dengan sesama muslim menjadi sesuatu yang indah, sehingga mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Pertama, ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua, tafahum atau memahami. Yang ketiga, ta'awum atau saling menolong. 1. Tata cara bergaul dengan orang tua dan guru. Kewajiban seorang anak yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan mengurus serta membesarkan kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam ajaran Islam disebut dengan birrul walidain. Juga guru adalah orang tua kita yang kedua yang telah mengajarkan sesuatu ilmu sehingga kita mengerti dan memahami pengetahuan, mengenal Allah, mengenal alam, dan memahami arti hidup. Kita pun harus berbuat baik kepadanya. Segala bentuk ucapan, perbuatan, dan isyarat yang dapat menyakiti kedua orang tua atau guru merupakan perbuatan dosa, sekalipun hanya berupa perkataan cis atau
apalagi jika sampai membentaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Allah, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. 2. Bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam bergaul sosial, kita dituntut untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam bergaul dengan orang yang lebih tinggi atau lebih tua dari kita. Orang yang lebih tinggi atau lebih tua dari kita dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang umurnya lebih tua. Maka ketika kita berhadapan, lewat di depannya, maka kita harus menunduk dan mengucapkan permisi. Yang kedua, orang yang ilmu, wawasan dan pemikirannya lebih tinggi, sekalipun itu umurnya lebih muda, seperti seorang anak jadi imam dalam solat. Kenapa? Karena anak tersebut memiliki ilmu serta bacaan solatnya yang bagus, sehingga dia harus dijunjung tinggi juga. Yang ketiga, orang yang memiliki harta dan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih banyak. Seperti apa? Seperti presiden. Presiden kita ada berapa? Kamu lihat di gambar. 2. Bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis, Islam melarang bergaul bebas. Tetapi ada batasan-batasannya. Antara laki-laki dengan perempuan dilarang berduaan di tempat-tempat yang sepi, karena setan akan datang menemani mereka. Sebaiknya disertai oleh muhrimnya atau saudara kandung, seperti kakak, adik, atau saudara. Pergaulan dengan lawan jenis harus saling menjaga diri, menghormati dan menghargai atas dasar kasih sayang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Bergaul dengan yang lebih muda. Kita harus saling menyayangi. 4. Bergaul dengan teman sebaya. Kita harus saling memahami dan saling mengerti dan saling memaafkan jika melakukan kesalahan, dan diingatkan bahwa itu adalah perbuatan salah dan saling memaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Inilah materi pesantren Ramadan kita. Untuk lebih jelasnya kamu bisa baca bukumu atau di buku pesantren yang telah kamu terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.